Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Kumala Devi, NIM 3520080 dari kelas Hadis Dakwah A. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Dakwah, saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan dakwah kontemporer dalam ekstremisme beragama di era digital. Dalam dakwah kontemporer ini banyak sekali tantangannya. Salah satu contohnya ialah sikap ekstremisme dalam beragama, di mana mereka cenderung bersikap eksplisit dan hanya mengakui kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap orang kafir adalah musuh yang harus mereka perangi. Tidak hanya itu saja, orang muslim lainnya tidak sehaluan dengan mereka pun tak luput mendapat predikat sebagai orang-orang yang sesat. Ekstremisme beragama sudah mulai ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi menyebutnya sebagai sifat ghulu atau berlebihan dalam beragama. Pada era sekarang ini, sikap ghulu dapat memicu sikap keras dalam beragama, sikap intoleran terhadap kelompok dan agama lain, dan puncaknya adalah aksi kekerasan atau teror terhadap pengikut kelompok atau agama lain. Sudah barang tentu, tindakan teror yang dilakukan oleh sebagian kelompok muslim tertentu dengan dalih agama tidak bisa dibenarkan, sebab Islam secara prinsipal mengajarkan kedamaian dan keselamatan. Mereka memahami secara salah ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga mereka terjerumus dalam tindakan yang keliru. Hadis yang kita bahas secara jelas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri telah menginformasikan mengenai fenomena ekstremisme ini. Diterangkan dalam hadis bahwa ada orang-orang yang biasa bergumul dengan Al-Quran, tetapi karena salah metode atau manhaj, akhirnya mereka tergelincir pada pemahaman yang keliru dan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan yang merusak tatanan dan mencemarkan nama Islam. Adapun hadis yang berkaitan dengan tantangan dakwah kontemporer dalam ekstremisme beragama di era digital adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Hudzaifah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma takhawwafu alaikum rajulun qara'a al-Qur'an." Sesungguhnya yang aku takutkan atas kalian adalah seseorang yang membaca Al-Quran atau ahli dalam Al-Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatahu alaihi wa kana radda alil Islam. Sehingga ketika keelokan atau aura Al-Quran tersebut nampak pada dirinya dan ia juga aktif dalam membela Islam. Khairuhu ila masya Allah fansalakho minhu nabdahu waro'a doharo. Kemudian ia merubah makna atau maksud Al-Quran, lalu ia pun terlepas atau menjauh dari ajaran Al-Quran dan membuang atau meninggalkan ajaran Al-Quran di balik punggungnya. Wasa'a ala jarohu bisayfi waromahu bisirki. Dan dia kemudian menuju rumah tetangganya dengan membawa pedang dan menuduhnya dengan kesyirikan. Qalat ya Nabi Allah, ayahuma ula bisyirki almarmi amiromi. Hudzaifah berkata, wahai Nabi Allah, manakah yang di antara keduanya yang lebih tepat dianggap melakukan kesyirikan? Apakah yang dituduh ataukah yang menuduh? Qala biromi. Rasulullah SAW menjawab, orang yang menuduh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Basyar. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjadi adanya sikap ghulu atau berlebihan dalam beragama, atau bisa disebut juga kefanatikan dalam beragama. Pada masa sekarang ini, apalagi dalam era digital sekarang ini, fanatik merupakan suatu keyakinan serta ajaran yang kuat dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, yang mana dalam perkembangan teknologi ini sangat mudah dalam memberikan dan memperoleh informasi tentang informasi yang baik maupun yang buruk. Fanatik merupakan kecintaan atau melebih-lebihkan mengenai suatu hal yang berbeda.
Menurut KBBI, fanatik merupakan suatu keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan yang kuat. Jika dikaitkan dengan beragam pada masa sekarang ini, banyak sekali orang-orang maupun kelompok-kelompok tertentu yang sangat fanatik atau sangat berlebihan dalam beragama, khususnya agama Islam. Sikap fanatik dapat memberikan dampak buruk jika kita terlalu meyakini dan tidak mau untuk mencari tahu terlebih dahulu kebenaran mengenai suatu hal seperti politik maupun agama. Jika dikaitkan dalam teknologi sekarang ini, kadang informasi yang baru tanpa dicari tahu dan informasi tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang diyakini biasanya tentang agama, maka mereka akan bersikap tidak menerima dan akan menyalahkan pihak yang berbeda pendapat menurutnya karena bahwa pendapatnya tersebut yang paling benar. Menurut Profesor Quraish Shihab, fanatik merupakan suatu keterikatan dan dapat bernilai baik ataupun buruk jika dalam berperilaku tidak adil kepada orang lain. Jadi menurutnya fanatik itu buruknya bukan kepada keterikatan seseorang kepada agama. Kalau dalam keyakinan bahwa kita berperilaku tidak adil, itu yang buruk. Dalam Al-Quran dikatakan begini, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada non-muslim, yaitu kami kaum muslimin atau kamu wahai non-muslim, boleh jadi dalam kebenaran, boleh jadi juga dalam kesesatan. Adapun ciri-ciri orang yang fanatik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang rasional. Orang cenderung mengambil tindakan tanpa perlu memikirkan matang-matang dan lebih emosional dalam bertindak. Yang kedua, pandangan yang sempit, karena orang akan lebih mementingkan kelompoknya atau agamanya karena mereka menganggap bahwa agama yang disimpulkan kelompoknya itu adalah hal yang benar. Yang ketiga, bersemangat untuk mengejar sesuatu karena tujuan tersebut. Misalnya saja jika dapat dilihat pada zaman sekarang ini, bisa dibilang kelompok-kelompok fanatik tersebut bersikap ekstremisme, yaitu dengan melakukan teror yang berkedok agama. Mereka sering melakukan hal-hal ekstrim dalam membela agama, dan yang lebih miris lagi mereka melakukan hal-hal tersebut yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan mengatasnamakan Tuhan, bahkan sampai mengkafirkan saudaranya sendiri yang sesama muslim. Biasanya kelompok-kelompok tersebut berkedok agama Islam. Teror-teror yang dilakukan yaitu mengutamakan bom bunuh diri. Menurut mereka, hal yang dilakukannya merupakan bentuk jihad, yaitu berjuang membela agama. Lebih mirisnya yaitu mereka yang mengatasnamakan jihad adalah mereka yang sangat mengerti agama. Sangat disayangkan bahwa seharusnya mereka yang lebih mengerti tentang agama diharuskan membimbing saudaranya untuk menjadi lebih baik. Namun mereka malah membuat kerusakan dan memberikan pengaruh yang negatif. Ataupun faktor-faktor yang menjadikan orang-orang atau kelompok-kelompok ekstrem atau fanatik tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Mempelajari agama Islam secara parsial. 2. Menyimpulkan hukum berdasarkan pengetahuan yang minim. 3. Menentukan hukum secara langsung dari nas dengan metode yang kaku. 4. Tidak berusaha memaknai apa yang dimaksud tujuan satu ayat atau hadis terlebih dahulu. Kelima, tidak peduli dengan perubahan zaman dan juga memaknai Al-Quran dan hadis apa adanya. Dalam hal ini, adapun cara menangani ekstremisme yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan dan memahamkan ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Yang kedua, meminimalisir kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.